Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Summa qala, kemudian berkata siapa nazim, babun fil qadaya wa ahkamiha. Bab fil qadaya, di dalam menjelaskan terkait qadaya, qadiyah, proposisi, wa ahkamiha, dan hukum-hukum qadaya, hukum-hukum proposisi. Yang dimaksud dengan ahkamul qadaya di sini yaitu adalah at-tanaqud wal aks, yaitu kontradiksi dan akes. Nanti ada pembahasan terkait masalah akes atau konversi. Mahtamala sidqa li dzatihi jarah bainahum qadiyatan wa khabara. Ma, adapun sesuatu, isinya ma ini adalah lafadz murakkab. Yang dimaksud dengan ma di sini adalah lafadz murakkab. Tamala, yang potensial apa ma, as-sidqah, pada benar, lidzatihi, karena ma itu sendiri, jaro, ialah berlangsung atau berlaku, apa ma, bainahumu, di antara manatikoh, ulama mantik, qadiyatan, sebagai qadiyah, proposisi, wa khabara, dan khabar. Lafadz murakkab yang potensial, yang bisa benar dan salah, yang potensial benar dan salah, maka di kalangan ulama manatiko, di kalangan ulama logikawan, dikenal dengan sebutan qadiyah dan khobar. Nanti kenapa disebut dengan qadiyah, kenapa disebut dengan khobar, nanti akan disinggung oleh syarih. Aku lu, berkata aku, ini adalah perkataan syarih Syekh Ad-Damanhuri. Lama faragah, setelah selesai siapa nazim, mimma badi tasawurati, dari pengantar-pengantar tasawur. Yang disebut dengan mabadi tasawurat adalah pembahasan al-kulliyatul khams dan pembahasan terkait al-alfal. Ini mabadi tasawurat. Wa maqasidiha, dan tujuan-tujuan tasawurat. Yang dimaksud dengan maqasid tasawurat adalah pembahasan terkait al-qaulus syarih atau pembahasan definisi. Akhadha, maka mulai siapa nazim, yatakallamu, membahas siapa nazim, ala mabadi tasdiqati, atas pengantar-pengantar tasdiqat. Jadi di dalam tasdik itu mencakup dua pembahasan. Ada yang disebut dengan mabadi tasdiqat dan ada yang disebut dengan maqasidut tasdiqat. Yang dimaksud dengan mabadi tasdiqat adalah pembahasan qadiyah dan hukum qadiyah. Sementara yang dimaksud dengan maqasidut tasdiqat yaitu pembahasan terkait aqyisah, yaitu pembahasan silogisme. Nah, pembahasan silogisme itu adalah maqasidut tasdiqat. Wahiyya, dan adapun mabadiut tasdiqat,
Al-qadaya ialah pembahasan qadiyah, proposisi, wa ahkamuha dan hukum-hukum qadaya. Wa wahidul qadiyatun, dan adapun tunggalnya lafat al-qadaya ini jamak. Tunggalnya apa? Yaitu qadiyatun ialah lafat qadiyah. Jadi al-qadaya itu jamak, bentuk jamak. Sementara bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah lafat qadiyah. Kenapa disebut dengan qadiyah? Sebuah susunan kata itu disebut dengan qadiyah karena di dalamnya mengandung hukum. Nah, qadiyah ini juga disebut dengan khabar. Bainahumu qadiyatan wa khabara. Selain disebut dengan qadiyah, juga disebut dengan khabar. Kenapa disebut dengan khabar? Yaitu karena susunan kalimat itu mengandung informasi yang bisa benar dan salah. Nah, dari sisi mengandung hukum, mengandung keputusan, maka disebut dengan qadiyah. Dari sisi mengandung informasi yang bisa benar dan salah, maka disebut dengan khabar. Wahia dan adapun qadiyah muradifatun ialah sinonim lil khabari terhadap khabar. Jadi qadiyah dan khabar itu maksudnya sama, yaitu mahtamalas sidqa wal kadhiba lidzatihi. Itu yang dimaksud dengan qadiyah dan khabar. Cuman kenapa disebut dengan qadiyah? Kenapa disebut dengan khabar? Nah, ini ada sudut pandang yang berbeda. Disebut dengan qadiyah karena mengandung hukum. Disebut dengan khabar karena mengandung informasi yang bisa benar dan salah. Wa ta'rifuha, dan sekarang akan menjelaskan apa definisi dari qadiyah atau khabar itu. Wa ta'rifuha, dan adapun definisi qadiyah, murakkabun ialah lafaz murakkab, lafaz tersusun, ihtamala yang potensial apa murakkab, as-sidqah pada benar, wal kadziba dan salah, lidzatihi karena zat murakkab itu sendiri, karena lafaz murakkab itu sendiri. Sebelumnya sudah dijelaskan di awal pembahasan terkait tasdikot bahwasanya lafaz itu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu lafaz mustakmal dan yang kedua lafaz muhmal. Yang mustakmal ini dibagi dua. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah murakkab. Nah, pembahasan terkait lafaz mufrad ini sudah dijelaskan secara panjang lebar di bab tasawurat. Nah, yang murakkab ini yang akan dibahas sekarang ini. Yang murakkab itu dibagi menjadi dua, ada yang tam, ada yang nakis. Yang tam ini dibagi dua, yaitu yang pertama disebut dengan khabar atau qadiyah dan yang kedua disebut dengan insya. Nah, letak pembahasan yang dimaksud dengan murakkab di dalam definisi murakkabun ihtamala sidq wal kadziba lidzatihi yaitu adalah murakkab tam khabari. Murakkab tam khabari. Nah, ini yang dimaksud dengan kata-kata murakkab. Karena murakkab khabari ini, murakkab tam khabari ini yang ihtamala sidqa wal kadziba lidzatihi. Jadi, lafaz tersusun yang potensial benar dan salah, yang bisa benar dan salah, maka ini disebut dengan qadiyah di dalam ilmu mantik. Disebut dengan proposisi atau juga disebut dengan khabar. Fahtimalus sidqi wal kadhibi, maka adapun ihtimal potensial benar dan salah, yukhriju ialah mengeluarkan apa ihtimalus sidqi wal kadhib, al insya pada insya. Insya itu adalah ya lafaz murakkab tam yang tidak memiliki potensial benar dan salah. Tidak memiliki potensi benar dan salah. Tidak bisa dikatakan benar dan salah. Nah, dengan koid ihtimalus sidqi wal kadzib, maka insya ini keluar dari definisi dari qadiyah. Maka insya seperti fi'il amar, fi'il nahi, istifham, nida dan sebagainya itu tidak disebut dengan qadiyah di dalam ilmu mantik.
Wa qauluhu dan adapun perkataan nazim di dalam bait yaitu lidzatihi, kata lidzatihi. Wa qauluhu dan adapun perkataan nazim lidzatihi yaitu lidzatihi liyadkhula ialah agar masuk fihi di dalam ta'rifuha, liyadkhulah supaya masuk fihi di dalam ta'rifuha ma apa sesuatu yukta'u yang dipastikan bisiddihi apa dengan kebenarannya ma, ka khabarillahi seperti khabar Allah, informasi yang datangnya dari Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah, wa ma dan sesuatu yukta'u yang dipastikan bikadzibihi apa dengan kesalahannya ma, kaqaunil wahidi seperti adanya satu, nisfas samaniyati ialah separuh 8. Li'annana karena sesungguhnya apa kita launadharna ialah andaikan melihat kita, jika melihat kita ila zatil khabar pada khabar itu sendiri, la ra'ainahu maka sungguh melihat kita hu terhadap ma yukta'u bisidqihi wa ma yukta'u bikadzibihi ini, la ra'ainahu yahtamilu potensial apa ma asidqoh pada benar wal kadzibah dan salah bikot in nazari dengan memutus penglihatan perhatian anil mukhbiri dari orang yang menginformasikan wal waqi dan fakta kenyataan. Falqat maka adapun memastikan bi ahadil amroini dengan salah satu dua perkara yang dimaksud al amroini di sini adalah as-sidq wal kadzib, memutuskan bahwasanya informasi ini benar atau memutuskan bahwa informasi ini adalah salah. Datangnya dari mana? Min jihatil mukhbiri ialah dari sisi al-mukhbir, orang yang menginformasikan, awil mukhbari bihi atau sesuatu yang diinformasikan. Jadi gini, di dalam bait itu nazim mengatakan lidzatihi mahtamalas sidqa lidzatihi jar. Ada kata-kata lidzatihi. Kenapa kata-kata lidzatihi ini disertakan oleh nazim? Yaitu karena untuk memasukkan informasi yang sudah dipastikan benar atau dipastikan salah. Agar informasi yang sudah dipastikan benar itu masuk di dalam qadhiyah. Dan juga informasi yang sudah dipastikan salah itu masuk di dalam qadhiyah juga. Kenapa informasi yang sudah dipastikan benar atau yang sudah dipastikan salah itu masuk ke dalam qadhiyah? Ya, karena itu melihat pada dzatil khabar. Apabila melihat pada dzatil khabar, informasi itu sendiri. Ya. Karena melihat pada dzatil khabar. Kalau melihat dzatil khabar, melihat informasi itu sendiri tanpa melihat yang lain, maka informasi yang dipastikan benar dan yang dipastikan salah itu juga memiliki kemungkinan benar salah. Informasi yang dipastikan benar itu bukan karena melihat zatil khabar, informasinya itu sendiri, melainkan melihat al-mukhbir, min jihatil mukhbir, karena melihat siapa yang menginformasikan, atau min jihatil waqi', atau melihat fakta, melihat fakta. Contohnya seperti ini. Seperti informasi yang datangnya dari Allah atau dari utusan Allah. Informasi yang datangnya dari Allah itu pasti benar. Tapi kepastian benar ini melihat dari sisi al-mukhbir,
yaitu dari sisi orang yang menginformasikan. Yaitu karena yang menginformasikan ini Allah, maka informasi yang datang dari Allah ini tidak mungkin ya, tidak mungkin ihtimalul kadzib. Tidak mungkin bisa salah. Pasti benarnya. Tapi kalau melihat dari sisi al-mukhbir yang menginformasikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat dari sisi informasinya ya, zatul khabar, maka informasi yang datang dari Allah ini kalau dilihat dari sisi zatil khabar, informasinya itu sendiri ya bisa mungkin benar, bisa mungkin salah. Atau gini juga perkataan gini, al-wahid nisfus samaniyah. Satu separuh dari 8. Ini sudah dipastikan salahnya. Tidak mungkin 1/8 ini mungkin benar. Tidak mungkin ini. Ini pasti salah. Cuman kepastian salah dari pernyataan al-wahid nisfus samanya ini bukan melihat dari zatil khabar, tapi melihat dari al-waqi' fakta. Fakta mengatakan bahwasanya al-wahid nisfus samaniyah, 1/8 dari 8 ini keliru. Faktanya demikian. Cuman kalau melihat dari sisi khobar, zatil khobar, informasi pernyataan itu sendiri, informasinya, maka al-wahid nisfus samaniyah ini mungkin saja benar, mungkin juga salah. Kalau dilihat dari zatil khobarnya. Tapi kalau dilihat dari faktanya, secara fakta, secara kenyataan, maka al-wahid nisfus samaniyah dipastikan salah. Cuman kalau dilihat dari sisi zatil khabar, dia dilihat sebagai informasi, kalimat informatif, maka ini bisa benar dan bisa salah. Karena itu ya qaid lidzatihi di dalam perkataan nazim mahtamala sidqa lidzatihi ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa menjadi sangat penting? Karena informasi yang sudah dipastikan benar atau informasi yang bisa dipastikan salah dengan kata lidzatihi ini masih bisa dikategorikan sebagai qadhiyah, sebagai proposisi. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.